banget, Cok. Gimana nih kabarnya pada nih, lulu pada ya. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan ya balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Yang kali ini gue bakal bawain cerita dari Mobuseka lagi gitu kan. Lanjutin pembahasan kemarin, yang berarti ya sekarang masuk ke volume 5. Dan ya perlu gue ingatkan kalau pembahasan ini berdasarkan ya light novel Mobuseka volume 5 ya. Volume 4 udah kelar nih kemarin. Sekarang kita masuk ke volume 5-nya. Nah, cerita kali ini dibuka sama Leon yang ketawa ngakak banget gitu ya pas ngeliat Marie, Kel, dan Carla yang kerepotan tuh ngurus kelima pangeran. Lebih tepatnya sih ya Leon itu ngakak karena Marie-nya tuh. Soalnya kan tujuan Marie itu pengen bikin reverse harem ya. Tapi Marie sendiri nggak tahu nih sifat para pangeran itu seperti apa gitu kan. Makanya ya dia malah kerepotan dan bukannya bikin reverse harem, Maria itu malah jadi babunya para pangeran. Apalagi sekarang kan udah masuk liburan musim panas nih ya. Ya makin kerepotan lah itu si Maria, Kel, dan Carla. Karena kan ya para pangeran nggak sekolah. Yang berarti ya mereka bertiga harus ngurus para pangeran 24 jam. Padahal ya Maria itu kan udah bikin jadwal liburan nih mau kemana aja. Tapi ya itu semua sirna gara-gara harus mengurus kelima pangeran. Sedangkan para pangeran sendiri ya kan pas Marie, Kel, sama Carla itu sibuk masak, terus juga sibuk nyuci, para pangeran malah sibuk nih ngomongin kita enaknya liburan kemana ya. Bahkan ya mereka itu berencana buat menyewa pesawat gitu kan untuk keliling Alzer, yang padahal mereka ini nggak punya duit gitu loh. Dan mereka pengen nyewa pesawat pakai duitnya Marie. Dan ya itu juga duit yang dikasih sama Leon kemarin tuh. Nah, Leon yang masih asik ketawa gitu kan, tiba-tiba didatengin Noel tuh yang nyeramahin Leon lah karena ya ketawain Maria terus. Dan perlu lu ingat kalau Noel sama Leon ini tinggal bareng ya, karena kan Noel lagi kabur nih dari rumah perkara cekcok sama Layla kemarin. Nah, Noel itu minta ditemenin ke pasar kan, karena ya dia nggak enak lah sama Maria yang ngurus segala keperluan gitu kan. Padahal ya Noel di situ cuma numpang. Yang oh iya BTW Leon sama Noel ini buat sementara tinggal di villanya Maria ya, karena ya villa yang dipakai Leon kemarin itu lagi kedatangan tamu-tamu dari Holford. Nah, sebelum Noel sama Leon berangkat gitu kan ke pasar, Maria itu bilang ke mereka buat ya makan malam di luar aja lah. Dan Maria sama Leon itu bisa ngeliat gitu loh tingkah Noel yang jadi malu-malu kucing gitu kan. Yang Maria sih tahu ya alasan Noel begitu kenapa. Makanya ya Maria nyuruh Noel sama Leon buat makan malam di luar. Ya singkatnya dinner lah ya. Sedangkan Leon sendiri dia nggak tahu nih kenapa Noel begitu. Bahkan ya setelah selesai belanja, Leon masih nggak paham gitu loh kenapa Noel malu-malu kucing kayak gitu. Dan pas Noel sama si Leon ini lagi dinner gitu kan di salah satu restoran termahal di Alzer, Noel cukup kecewa gitu kan karena ya selama dinner itu mereka nggak ada adegan romantisnya sama sekali. Dan saking nggak pekanya Leon ya kan, dia malah ngira ekspresi kecewa Noel itu karena hubungan Noel dan Layla yang ia tidak kunjung membaik. Dan suasana itu makin amburadul lagi karena tiba-tiba Layla sama pacarnya yaitu Emil itu datang lah. Dan Layla ngomong kalau dia pengen ke villanya Marie karena ya dia pengen ngobrol sama Marie dan Leon. Yang jelas Noel ngelarang lah, yang jadinya Noel sama Layla debat lah, cekcok mereka berdua. Tapi ya berujung Noel kalah debat dan merasa sakit hati gitu karena ya Layla sempat ngomong mending lu diem aja sih udah. Dan ya Layla nggak peduli gitu loh Noel sakit hati, malah ya si Layla itu langsung cabut ninggalin Leon dan Noel. Sedangkan Emil sebelum cabut dia minta maaf dulu tuh atas kelakuan Layla yang bisa dibilang ya agak kurang ajar lah ya. Dan ya di situ Leon itu nyoba lah buat nenangin Noel gitu kan, yang bikin ya Noel makin kesemsem lagi sama Leon karena ya di sini Leon perhatian banget lah ke Noel. Setelah itu cerita berpindah ke Leon, Marie, dan Luxion yang lagi nunggu Layla yang gak datang-datang. Dan sambil nunggu Layla itu mereka juga sempet tuh ngomongin soal Noel yang bikin Marie nyeletuk jadi cowok kok gak peka amat sih. Dan ya gak lama setelah mereka ngomongin Noel, Layla itu datang tuh. Dan mereka mulai diskusi tuh soal game kedua, yang akhirnya diskusi mereka menemui jalan buntu karena gak ada satupun target penaklukan yang tersisa buat Noel. Pierre ya lo lihat sendiri nasibnya sekarang udah kayak gimana. Emil udah direbut sama Layla. Sergei sukanya ke Layla. Loic ya Noel udah terlanjur benci gitu loh ke Loic. Jadi ya udah nggak ada target yang tersisa gitu kan. Dan ya udah mereka buntu di situ. Tapi ya tiba-tiba Luxion bilang kalau Angie, Livia, dan Claire itu lagi OTW ke Alzer dan bakal sampai di Alzer besok pagi. Yang jelas ya Leon kaget gitu kan, dan Leon sama sekali nggak menduga gitu loh. Makanya ya Leon di situ berpikir kayaknya ada masalah gede nih di Holford sampai-sampai mereka harus nyusulin Leon ke Alzer gitu kan. Sedangkan ya Layla bertanya-tanya siapa itu si Angie atau Livia ataupun Claire gitu kan.
Nah, besoknya Olivia sama Angie itu gelisah banget lah karena ya rekaman suara Claire yang waktu itu. Dan Claire itu juga sama gelisahnya karena dia udah ngebuat pesawat baru make suku cadangnya Luxion. Ya, dia takut lah diamuk sama Luxion ya karena iya, dengan seenak jidatnya Claire itu bikin pesawat baru pakai barang-barang Luxion. Tapi ya Olivia sama Angie nyoba nenangin Claire walaupun ya Claire tetap masih panik karena iya lu tahu sendiri ya Luxion kalau marah kan sampai dibilang dewa bencana. Nah, balik ke Angie sama Olivia, pikiran mereka soal Leon yang selingkuh itu agak beda tuh. Angie mikir nggak ada masalah Leon selingkuh selama Leon itu bilang karena ya hal yang lumrah bagi seorang cowok punya banyak istri atau selir. Apalagi orang macam Leon yang ya megang jabatan dan juga seorang bangsawan. Dan Angie yang terlahir di keluarga bangsawan ya udah paham sama hal-hal kayak gitu yang umum banget gitu loh di kalangan bangsawan. Sedangkan Olivia mikirnya ya kalau Leon beneran selingkuh dia bakal susah nih maafin Leon. Karena ya bagi Olivia yang terlahir sebagai warga biasa, pernikahan ataupun pertunangan itu adalah suatu hal yang sakral. Tapi ya Olivia sendiri sebenarnya nggak percaya nih Leon selingkuh karena ya di matanya Leon itu sebagai cowok yang baik-baik gitu. Perkara ya Leon aja nggak pernah nih berbuat cabul ke Angie ataupun Olivia. Padahal ya mereka berdua udah mengizinkan itu. Nah, pas pesawatnya Angie sama Olivia itu mendarat tuh di pelabuhan Alzer, semua orang di situ langsung pada kabur, termasuk militer Alzer gitu loh. Dan Leon bisa memaklumi itu karena ya pesawat yang dibikin sama Claire itu mirip banget kayak Enhon, cuma beda warna aja gitu loh. Jadi ya wajar orang-orang di Alzer pada panik karena ya mereka trauma gitu loh sama Enhon yang udah mengobrak-abrik wilayahnya Pierre. Nah, pas Angie sama Olivia turun nih ya dari pesawat, mereka disambut tuh sama Leon. Dan tanpa babi bu, mereka ngerangkul Leon ya kan. Tapi di mata Leon walaupun mereka senyum, entah kenapa ekspresi mereka itu menakutkan ya bagi Leon. Apalagi pas Olivia sama Angie bilang, coba ceritain semuanya dong yang kamu lakukan di sini, nggak ada rahasia-rahasiaan ya. Iya jelas lah di situ Leon langsung panik ya dan merasa, waduh nyawa gue terancam nih karena ya udah menyembunyikan ya perkara Pierre waktu itu gitu loh. Jadi ya di sini ada kesalahpahaman nih antara Angie sama Olivia. Angie sama Olivia itu mengira ya Leon itu merahasiakan soal cewek lain dan Leon itu mengira kalau dia udah ketahuan nih mengobrak-abrik kerajaan orang, makanya di sini ada miskom lah. Dan Leon yang lagi panik itu mencoba minta tolong tuh ke Luxion, tapi Luxion sendiri dia malah langsung nyamperin Claire perkara Claire seenak jidatnya aja pakai suku cadang Luxion tanpa bilang sama sekali gitu. Makanya si Luxion itu mau ngelabrak Claire gitu kan. Nah, di villanya Marie dia itu stres banget nih perkara Angie sama Olivia pengen datang, tapi Noel itu malah kegirangan sendiri karena Noel dapat Mark Saint. Jadi ya Mark yang dipunya Leon dan para bangsawan Alzer adalah Mark seorang kesatria. Sedangkan Mark yang ada di Noel itu adalah Mark seorang Sen. Dan dikatakan kalau kesatria dan Sen itu akan saling mencintai, yang dimana ya kesatrianya itu adalah kesatria yang dipilih sama Noel. Makanya ya Noel kegirangan banget soalnya dia bisa memilih Leon sebagai pasangannya. Tapi itu yang bikin Marie stres karena Marie pengen bawa Noel kabur nih sebelum Leon, Angie sama Olivia datang gitu kan. Tapi Noel sama sekali nggak dengar dan malah asik sendiri perkara dia dapat Mark Sen. Dan yang ditakutin Marie bener aja kejadian pas Noel lagi kegirangan begitu ya, tiba-tiba gitu loh Leon, Angie sama Olivia datang ke villanya Marie. Sedangkan Marie udah cuma bisa pasrah aja, menghela nafas saja, yang udahlah pasrahkan semua kepada Tuhan gitu kan. Dan ya dia menunggu apa yang terjadi selanjutnya aja. Dan di situ ya Noel udah shock banget lah melihat itu. Dan ya di situ dia cuma bisa senyum pahit sambil kenalan sama Angie dan Olivia. Mereka juga ngobrol-ngobrol walaupun ya Noel ngerasa sakit banget gitu kan di hatinya. Dan ya dia berusaha untuk tetap tersenyum di situ gitu loh. Seolah kalau dia itu baik-baik saja walaupun ya hatinya berasa diiris ngelihat Angie sama Olivia yang nempel banget lah ke Leon. Dan ya udah habis itu Noel merasa udah nggak bisa tinggal di Villa Maria lagi perkara ya sakit hatinya itu. Makanya ya Noel pulang nih ke apartemennya walaupun ya sempat dihentiin gitu loh sama Leon. Tapi ya Noel cuma senyum pahit doang. Sedangkan Maria itu ngedumel abang goblok. Nah pas di rumah Layla itu nyoba ajak ngobrol Noel kan. Dan dia ngerasa kalau dia emang kelewatan nih kemarin. Makanya ya dia pengen minta maaf ke Noel. Tapi sama sekali nggak digubris sama Noel yang wah dia bener-bener udah kalut banget lah ya. Dan di situ Noel langsung masuk ke kamarnya. Dan di kamarnya itu Noel langsung nangis sejadi-jadinya gitu kan. Dan ya Layla bisa denger itu. Dan setelah itu cerita berpindah ke Leon, Angie dan Olivia. Yang mana kesalahpahaman mereka soal perselingkuhan Leon itu udah clear ya. Dan Angie sama Olivia di sini juga udah tahu nih perkara si siapa
Leon yang ngobrak-ngabrik wilayah Pierre, dan Angie sama Livia lega gitu loh karena ya Leon beneran gak selingkuh. Nah, Angie sama Livia ngasih tahu kalau Leon itu disuruh balik ke Halford nih sama Roland, yang awalnya ditolak lah sama Leon karena ya agak susah aja gitu loh kalau Roland yang nyuruh, karena gimana ya, masa pertukaran pelajar belum selesai gitu loh, jadi agak susah aja. Tapi ya pas Angie sama Livia bilang kalau Millie nyuruh Leon balik juga, wah, Leon di situ langsung semangat banget. Oh, Millie nyuruh aku pulang, oke aku akan pulang gitu kan. Bahkan Leon itu sampai kayak kegirangan hehehe gitu, senyum kayak di situ pokoknya intinya Leon kayak bahagia banget ya, sampai bikin Angie dan Livia itu cemburu dan mereka mikir jangan-jangan Leon sama Milin punya hubungan khusus nih. Yang iya, Leon aja manggil Milin tuh langsung namanya gitu ya, nggak pakai gelar sama sekali, nggak pakai embel-embel, dan ya Leon di situ langsung mutusin, oke, kita balik besok ke Halford. Nah pas malam Leon, Angie sama Livia itu lebih milih tidur di pesawatnya Claire tuh, karena ya Angie sama Livia ogah banget ya kalau harus satu atap sama Marie dan para pangeran. Sedangkan Marie dia masih meratapi nasibnya nih yang sial banget gitu. Apalagi ya sekarang duit yang dikasih Leon kemarin itu udah habis semuanya gara-gara kelakuan para pangeran. Tapi ya nggak mungkin juga gitu loh, si siapa Marie ini minta duit lagi ke Leon gitu lah. Dia aja baru dikasih sama Leon beberapa hari lalu dan semuanya udah habis. Padahal duit yang dikasih Leon itu cukup gitu loh buat 1 tahun ke depan kalau nggak dipakai aneh-aneh. Tapi ya nyatanya kan dipakai aneh-aneh sama para pangeran yang ya udah habis semua itu duit yang dikasih Leon ke Marie, seperser pun aja nggak ada sama sekali. Nah Leon sebenarnya sih udah nitipin sesuatu ya ke Marie yang awalnya itu Marie kira duit gitu loh, tapi ternyata itu adalah surat yang Leon tulis, yang mana ya tulisannya awas aja kalau lu buat masalah di Alzer pas gua nggak ada ya. Cuma ya nggak lama Marie itu langsung seneng banget karena Claire yang dititipin ke Marie itu ngeluarin sekantong duit tuh yang Leon titipin ke Claire. Tapi harusnya nggak boleh langsung dikeluarin gitu loh. Jadi ya itu duit sebenarnya dana daruratnya Marie yang disiapin Leon. Cuma karena Marie itu adalah manusia yang memiliki gen lama ya sama kayak Leon itu, makanya ya Claire dan Luxion itu peduli juga sama Marie. Dan Claire itu juga bilang nanti biar dia nih yang ngomong sama Leon perkara duit ini, walaupun ya Claire tahu dia bakal kena ceramahnya Leon dan Luxion juga. Nah besok paginya Noel itu kebangun lah dari tidurnya dengan mata yang sembab banget karena ya semalaman itu dia nangis terus tuh sampai ketiduran. Dan Layla yang ngelihat kondisinya Noel yang kacau banget begitu nanyain lah ke Noel apa yang terjadi. Tapi Noel itu cuma senyum pahit doang sambil ya bilang gak apa-apa gitu loh. Walaupun ya Layla tahu pasti ada sesuatu yang terjadi gitu loh ke Noel. Soalnya ya dia denger Noel nangis dan ya kondisinya Noel sekarang bukan sesuatu yang bisa dibilang tidak apa-apa gitu loh. Dan orang kayak Noel yang ya biasanya ceria jadi depresi begitu kan kayak aneh gitu loh. Dan pas mereka lagi sarapan ya Layla itu bisa ngeliat lah kalau Noel udah dapat mark sign, dan itu bikin Layla seneng gitu loh karena ya jalan cerita utama ini udah mengarah ke yang seharusnya nih. Dan di situ ya Layla ngebacot lah soal mark sign yang dimiliki sama Noel yang sama kayak ibunya ibu mereka. Jadi ibunya Layla dan ibunya Noel itu adalah seorang Saint dan ayah mereka itu adalah seorang kesatria yang memiliki mark kesatria. Tapi ayah mereka itu bukan berasal dari 6 bangsawan utama Alzer, tapi ya mereka menikah tuh. Dan itu kasusnya sama persis kayak Noel dan juga Leon, yang dimana ya Noel itu kan punya mark Saint dan Leon itu punya mark kesatria walaupun Leon bukan berasal dari bangsawan utama Alzer. Cuma Layla kepikiran nih, kalau Noel pilih Leon bisa aja nasibnya Noel dan Leon itu sama kayak nasib orang tua mereka yang dibunuh sama bangsawan utama Alzer karena sakit hati. Lebih tepatnya si Albert ya, bapaknya Louis yang sakit hati tuh. Jadi dulu ibunya Noel dan Layla itu salah satu dari 6 bangsawan utama Alzer. Dan pas jadi Saint itu, ibu mereka lebih memilih ayah mereka yang seorang warga biasa tapi memiliki mark kesatria ketimbang Albert yang ia bangsawan dan juga memiliki mark kesatria. Dan itu bikin Albert sakit hati yang akhirnya Albert menghancurkan keluarga Lespines ya, yang Noel sama Layla tahu sih kayak gitu loh. Makanya mereka itu nggak suka tuh sama keluarga Sarah Raoul. Dan kalau dipikir lagi, tragedi itu bisa aja terulang gitu loh. Tapi pemerannya diganti dengan Noel, Leon, dan Loic. Karena ya semua orang tahu lah seberapa bucinya Loic itu. Cuma ya mengingat Leon bisa ngalahin Pierre, Layla mikir nih harusnya nggak ada masalah dong gitu kan kalau Noel memilih Leon. Soalnya ya
Leon itu lebih kuat nih dari Loic. Harusnya sih kayak gitu menurut pikirannya Layla. Lagian ya Leon itu kan cowok biasa aja nih yang harusnya seneng lah bisa dapet cewek modelan Noel gitu kan yang cakep gitu loh, yang energik, yang ya bisa bergaul sama siapa aja gitu kan. Tapi Noel ngasih tahu kalau itu nggak mungkin, dan akhirnya Noel cerita lah soal tunangan Leon dari Halford, dan di situ Layla baru ngeh, oh kakak gue lagi sakit hati toh. Ya bukannya gimana-gimana ya, Layla malah menganggap ya itu hal yang wajar gitu loh, dan biasa aja namanya masa muda. Dan Layla bilang ya masih tunangan, belum nikah ini, kenapa nggak direbut? BTW kalau lu nggak sadar, gue mau kasih tahu dikit nih ya. 6 bangsawan utama Alzer yang kesisa itu tinggal 4 doang nih. Satu udah hancur sama Albert ya kan, yaitu keluarga Lespines, dan satu lagi itu udah hancur sama Leon, yaitu keluarganya Pierre. Jadi bangsawan utama Alzer sekarang itu cuma kesisa 4 keluarga doang. Oke, balik lagi. Nah, di tempat Leon, dia itu baru aja nih sampai di Halford, dan dia itu nggak dikasih istirahat sama sekali. Karena pas baru aja sampai, Leon langsung dapat masalah yang ya dia diduga selingkuh, atau ya soal apa kegiatan dia di Alzer. Dan habis itu, Leon itu langsung rapat tuh sama petinggi Halford. Ya walaupun ada sedikit ice break buat Leon, karena ya Roland dan Leon itu sempet cekcok hal yang nggak penting gitu lah. BTW di sini Roland tahu ya kalau Leon itu belum istirahat sama sekali tuh semenjak sampai di Halford. Walaupun ya Leon nggak ngomong, Roland tahu itu gitu. Makanya ya Roland ngebahas hal yang nggak penting dulu nih biar Leon sedikit refresh gitu kan. Walaupun ya Roland nggak mau mengakui kalau dia itu peduli sama Leon. Ya biasalah ya kalau udah sahabat kayak gini mah tanpa ngomong juga udah tahu gitu loh temennya lagi kenapa. Makanya ya orang-orang kalau ngelihat Leon sama Roland itu cekcok ya kan, itu kayak ngelihat dua orang sahabat yang lagi ngobrol aja gitu loh. Nah, di rapat petinggi Halford itu mereka ngebahas tuh masalah politik yang melibatkan 3 kerajaan, yaitu Halford, Alzer, dan Kerajaan Suci. Dan Leon itu dapat tugas buat menyelidiki anak dari bangsawan utama Alzer yang dicurigai memiliki hubungan sama Kerajaan Suci. Nah, setelah itu cerita berpindah ke bapaknya Loic yang bernama Balance yang punya dendam ke Albert. Ya bukan dendam sih, lebih tepatnya iri ya, karena ya keluarga Sarah Raoul itu udah jadi keluarga teratas di Alzer. Dan itu semakin diperparah perkara Albert menerima negosiasi Leon kemarin tuh. Makanya ya Balance itu pengen banget mukulin Leon gitu loh. Tapi ya Balance sadar diri, gak mungkin dia bisa selamat kalau duel 1 lawan 1 sama Leon. Dia ngebawa satu keluarga aja belum tentu menang gitu loh. Jadi ya satu-satunya cara yang Balance pikirin ya dia harus ngebawa satu Alzer biar mau memerangi Leon. Jadi ya Leon versus everybody. Nah habis itu pengawalnya Balance itu ngasih tau lah soal Loic yang suka sama seorang cewek yang kemungkinan cewek itu punya hubungan sama keluarga Lespines. Dan denger itu Balance langsung nyuruh pengawalnya itulah buat jemput Loic dan seret Loic ke ruangannya. Nah di lain tempat Noel yang udah agak tenangan nih ya, dia pengen belanja lah ke pasar. Tapi pas buka pintu apartemennya, dia langsung dikagetin sama Loic yang udah nungguin dia sambil ngebawa kalung anjing gitu loh. Yang singkat cerita aja ya, Noel yang kabur dari Loic itu ketangkep lah sama Loic. Tapi Noel itu langsung diselamatin sama Marie yang tiba-tiba datang. Terus Marie itu nyuruh Noel buat kabur karena ya kalau sampai Noel terluka, Marie bisa dibunuh nih sama abangnya. Dan Noel itu sempat tanya, siapa abang yang dimaksud sama Marie ya? Tapi Marie nggak mau jawab gitu loh. Dan pas Loic pengen ngelawan Marie pakai kekuatan pohon sucinya tuh, tiba-tiba Loic itu dijemput tuh sama keluarganya yang bikin Loic kaget banget karena nggak biasanya begini. Dan karena bapaknya sendiri yang minta dia buat pulang, iya mau nggak mau Loic ikut mereka. Dan setelah Loic cabut, Marie itu ngebawa Noel ke villanya. Walaupun ya awalnya Noel nolak, tapi sama Marie dipaksa, udah lu ikut gua karena ya selama ada orang gila kayak Loic, lu nggak bakal aman nih kalau sendirian, mending ikut gua udahlah. Setelah itu cerita berpindahlah ke Loic dan bapaknya yang berdiskusi soal Noel dan Layla yang berasal dari keluarga Lespines. Nah Loic itu kan pengen Noel jadi istrinya tuh, sedangkan bapaknya Loic pengen Noel jadi Saint di keluarga mereka. Yang jadinya ya Loic sama bapaknya debat karena ya ketika Noel udah jadi istri Loic, Noel udah nggak bisa lagi nih jadi seorang Saint di Alzer. Dan di situ terungkap juga lah kalau kalung anjing yang selalu dibawa Loic, bahan utamanya adalah kayu pohon suci yang kalau udah dipakai ke leher seseorang ya itu udah nggak bisa lepas, katanya sih begitu.
Dan di lain tempat, Louis itu lagi bimbang tuh. Dia itu sebenarnya menganggap Leon sebagai adiknya atau dia itu emang mencintai Leon sih sebagai seorang cowok. Dan Louis memikirkan itu di kondisi saat dia lagi mengadakan pesta pertunangan sama salah satu cowok. Jadi di sini Louis itu udah ditunangin nih sama keluarganya yang intinya sih itu perjodohan politik ya. Karena Louis sama itu cowok ya nggak cinta sama sekali. Mau Louisnya mau cowoknya ya udah nggak ada cinta di antara mereka, perjodohan politik aja gitu loh. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih, Cok, menurut lu soal cerita kali ini? Coba tulis tanggapan lu di kolom komen ya. Dan sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video sebelumnya. Yang pertama ada dari GD Semberiasa. Pasti kena omelan kedua tunangannya Leon tuh ketika Leon disangka selingkuh. Padahal ya cuma 2 cewek itu aja yang ngedeketin Leon. Gimana ya Pak ya, dibilang diomelin sih enggak, karena ya Livia sama Angie iya overthinking mereka aja sebagai seorang cewek. Kedua dari Amin Game Player. Gegara satu orang 80%, satu wilayah orang penting jadi debu. Dan bayangin kalau satu kerajaan yang bikin Leon marah sama dengan satu kerajaan jadi debu. Nggak usah lah satu kerajaan jadi debu ya. Satu orang nyentuh Livia sama Angie habis itu satu kerajaan. Dan terakhir dari Skyfan. Bang, daftar harem Yuki Princess Connect. Aduh, itu lu sama aja kayak nyuruh gua bahas cewek-cewek Nike ya. Banyak banget ya. Itu kayak ngebahas itu atau kayak ngebahas apa? Isekai non Birinoka, anjing capek, Pak. Enggak. Skip. Itu wah anjir. 1 jam kali gua ngebahas itu ya. Udahlah, skip ya. Udah. Dan ya itu aja buat beberapa komen-komen di video sebelumnya yang kalau lu juga bertanya. Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.